Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wika Widiawati. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai hasil kerja praktik yang saya laksanakan selama kurang lebih 5 bulan pada perusahaan PT Pratama Kencana Gemilang dengan tema implementasi digital marketing pada Sanatul.id produk PT Pratama Kencana Gemilang. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa PT Pratama Kencana Gemilang merupakan sebuah unit usaha yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa teknologi informasi atau TI berupa pengembangan software, pengadaan hardware, maintenance, service, training, networking, dan IT konsultan, beserta aplikasi atau perangkat pendukungnya. Alasan saya mengapa menentukan judul dengan implementasi digital marketing pada Hasanatul.id, produk PT Pratama Kencana Gemilang, karena perusahaan PT Pratama Kencana Gemilang ini merupakan sebuah perusahaan startup, di mana perusahaan ini masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Berikut ini merupakan sejarah singkat PT Pratama Kencana Gemilang. PT Pratama Kencana Gemilang didirikan di Karawang pada tanggal 27 Desember tahun 2018 dengan mengambil nilai eksotis Karawang sebagai pangkal perjuangan dan pendamping pertumbuhan teknologi informasi di Indonesia. PT Pratama Kencana Gemilang menitik beratkan pada pelayanan dan jaminan kualitas pada konsumen, menerapkan standar teknik serta research dan analisis yang mendalam demi terpenuhinya kebutuhan konsumen. Selanjutnya, lalu ada profil singkat mengenai PT Perusahaan Pratama Kencana Gemilang. Yang pertama itu nama perusahaan PT Pratama Kencana Gemilang, tanggal berdiri 27 Desember tahun 2018, alamat Jalan HS Ronggowaluyo, nomor 109, Dusun Kaum Jaya, RT RW 016004, Desa Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan yaitu perdagangan umum dan jasa. Lalu produknya yaitu perlengkapan komputer, laptop, dan software. Lalu di sini tertera logo perusahaan PT Pratama Kencana Gemilang. Selanjutnya yaitu ada Grand Theory. Yang pertama, menurut Avandi tahun 2018 lembar pertama, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau kepegawaian atau staffing, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua, ada menurut Firmansyah, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga ada menurut Sarina dan Mardalena, manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Berdasarkan pendapat ketiga para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada middle theory. Yang pertama ada menurut Benjamin Molan tahun 2012 lembar ke-9.
Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu yang memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan membutuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkonsumsi nilai pelanggan yang unggul. Lalu ada menurut Yaslim Saladin, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang ketiga ada menurut Kotler, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran serta mendapatkan, mempertahankan, dan menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian nilai-nilai pelanggan yang unggul. Selanjutnya yaitu ada rank teori. Yang pertama ada menurut Rian Kristo Muljono tahun 2018 lembar kelima. Digital marketing adalah proses menggunakan internet dan teknologi informasi sebagai media pemasaran. Kebutuhan untuk menggunakan media internet sebagai media pemasaran yaitu untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing tradisional. Lalu yang kedua ada menurut Afrina Yasmin, Sadia Tasnim, dan Kaniz Fatima tahun 2015. Digital marketing adalah salah satu jenis pemasaran yang banyak digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa dan untuk menjangkau konsumen menggunakan saluran digital. Lalu yang ketiga ada menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan tahun 2019 lembar ke-47. Digital marketing adalah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, AdWords, ataupun jejaring sosial. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk memenuhi dan menjelaskan proses serta keberhasilan implementasi digital marketing pada perusahaan PT Pratama Kencana Gemilang. Kemudian metode yang digunakan adalah metode deskriptif dari sumber yang jelas yaitu berbagai library research, media sosial, serta data dari organisasi terkait dengan pelaksanaan kerja praktek dan judul. Lalu ada uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama yang pertama yaitu memasukkan produk dan mengelola website. Di sini saya bertugas memasukkan produk-produk yang akan dijual, memberikan harga, serta mengatur batas waktu saat ada diskon, sesuai dengan instruksi dan prosedur yang diperintahkan oleh atasan PT Pratama Kencana Gemilang. Selain itu, saya juga bertugas untuk mengecek ketersediaan barang, stok barang yang ada, dan lain sebagainya. Nah, ini berikut website yang dimiliki oleh PT Pratama Kencana Gemilang. Di sini terdapat beberapa fitur untuk memasukkan produk, untuk menambahkan deskripsi produk, dan lain-lain. Lalu ini ada tahapan dalam memasukkan produk. Yang pertama itu kita masuk ke akun e-commerce. Lalu yang kedua kita pilih gambar produk yang akan dimasukkan. Setelah itu kita akan memasukkan harga, deskripsi produk, serta masa tenggang promosi jika memang ada promosi. Dan ini adalah gambar produk-produk yang sudah saya masukkan. Selanjutnya yaitu ada mengoperasikan sosial media. Di sini saya bertugas membuat konten, membuat iklan, dan mempromosikan Hasanatul.id kepada masyarakat. Dengan adanya sosial media ini dapat membantu memperkenalkan website Hasanatul.id kepada masyarakat luas sehingga masyarakat tidak asing lagi dengan e-commerce Hasanatul.id. Ini merupakan sosial media yang dimiliki oleh Hasanatul.id. Yang pertama ini ada Facebook, lalu yang kedua ada Instagram. Selanjutnya yaitu ada tugas pendukung. Yang pertama yaitu perkenalan.
Kegiatan ini merupakan kegiatan mahasiswa untuk memperkenalkan diri kepada seluruh lingkungan organisasi, baik itu kepada pegawai maupun pimpinan. Ini dilakukan agar saat pelaksanaan kerja praktek, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami budaya organisasi yang ada di lingkungan instansi tersebut. Lalu ada briefing sebelum kerja. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengarahan tentang kinerja karyawan supaya tetap sesuai visi dan misi perusahaan, mengingatkan karyawan agar menerapkan SOP dalam melakukan pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh semua divisi yang ada di perusahaan dan dilakukan untuk membahas suatu proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan dan untuk memastikan bahwa semua divisi yang ada di perusahaan tersebut sudah melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya yaitu ada permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada implementasi digital marketing sebelumnya yaitu yang pertama, kegiatan promosi yang tidak maksimal sehingga produknya kurang dikenal oleh konsumen. Lalu yang kedua, kurangnya fitur pilihan dalam pembayaran. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, ada beberapa solusi. Yang pertama itu memaksimalkan kegiatan promosi lewat digital marketing melalui Instagram, Facebook, YouTube, memanfaatkan daftar email pelanggan, meningkatkan interaksi di media sosial, memasang iklan di media sosial, menyebarkan brosur, membuat spanduk atau baliho agar dapat menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua, dengan menyediakan banyak pilihan pembayaran atau payment gateway seperti Dana, m-banking, transfer, dan debit. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Setelah melaksanakan kerja praktek pada perusahaan PT Pratama Kencana Gemilang, penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu perusahaan PT Pratama Kencana Gemilang telah menerapkan implementasi digital marketing sebagai strategi pemasaran. Hasil dari implementasi digital marketing yang dilakukan perusahaan PT Pratama Kencana Gemilang tidak mendapatkan hasil yang optimal karena penerapan digital marketing yang dilakukan kurang maksimal. Selanjutnya yaitu saran. Digital marketing merupakan salah satu strategi pemasaran yang memiliki potensi besar untuk proses penjualan perusahaan dan dalam menghadapi persaingan global. Penerapan digital marketing ini harus dilakukan secara maksimal agar hasil yang diproses sesuai dengan target dan keinginan perusahaan. Berikut ini ada beberapa foto kegiatan. Foto pertama itu yaitu saat saya sedang bekerja. Lalu yang kedua, ketiga, dan keempat, foto kegiatan saat kami melakukan briefing dan meeting. Terima kasih. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh rekan-rekan semua dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.